Pengen ke Bang Haris Azhar. Bang Haris, jadi bagaimana prediksi Anda ketika nanti KPU jika memang benar mengumumkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, seperti apa masa depan demokrasi kita ke depan? Ya, seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan bahwa demokrasi kita berantakan. Nah, jadi kita kutip aja omongannya Pak Prabowo untuk memberikan judul bagi si KPU yang ketuanya sudah 4 kali dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Nah, itu contoh aja untuk menggambarkan bahwa kredibilitas dan profesionalitas lembaga negara yang namanya KPU ini, dia turut serta meluluh lantahkan, bukan melelahkan lagi, tapi sudah meluluh lantahkan demokrasi elektoral di Indonesia. Jadi siapapun yang akan menang dengan institusi dengan lewat kerja institusi yang seperti ini, siapapun yang menang ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua sebutin aja angkanya, siapapun yang menang, ya dia akan mengalami problem ikutan, courtailing efeknya itu, problem soal integritas hasil dari proses ini semua. Jadi mesin yang rusak akan menghasilkan produk yang compang-camping juga. Nah, untuk itu kedepannya dalam 5 tahun ke depannya akan ditemukan banyak problem kepemimpinan dan tata kelola kepemimpinan, governance-nya ya, pemerintahannya, tata kelola pemerintahannya akan menghasilkan berbagai macam problem. Dan itu bahkan sudah ketahuan bahkan sebelum KPU mengumumkan hasilnya, misalnya program pemenang sementara sudah diadopsi di rapat kabinet, ya kan? Itu menunjukkan dugaan kecurangan yang cukup serius yang terpimpin dari pucuk pimpinan pemerintahan kita hari ini. Kedepannya, saya pikir karena kita punya problem yang juga sistematis serius yang meluluh lantahkan demokrasi, apa itu yang namanya sistem multipartai. Nah, koalisi-koalisi ini kan didukung oleh partai-partai. Otomatis partai-partai ini seperti yang sudah kita baca di media-media sudah pada minta jatah jumlah dan posisi-posisi. Dan itu nanti akan ada kumpulan-kumpulan politisi di dalam pemerintahan yang nanti akan berusaha menikmati jabatan dan posisi dalam rangka menghidupi partai-partai mereka. Dan Prabowo kemungkinan besar yang diuntungkan sejauh ini akan memimpin situasi itu. Kasihan sekali kalau menurut saya. Akan memimpin situasi itu, Bang Daniel, komentarnya? Pertama begini, dalam politik Islam itu saya menggunakan istilah misalnya ada momentum siasah, ada momentum syahadah. Momentum siasah itu sekarang, momentum siasah itu semua program kita rancang, semua komitmen untuk menjaga demokrasi dan menang dalam proses demokrasi itu kita lalui dengan baik begitu. Nah, nanti ada momentum syahadah, momentum pembuktian namanya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, kritik yang disampaikan Bung Ferry, kritik yang disampaikan Bung Isnur, pesimisme yang juga disampaikan oleh Bung Haris, itu adalah bagian yang harus dibuktikan oleh kami dalam konteks ini. Dan tentu kami berterima kasih dengan semua kritik dan pesimisme itu. Tapi dan komitmennya nanti bahwa Pak Prabowo, hanya perbaikan tapi sistemnya tidak akan dirubahkah? Loh, tentu komitmen kita terhadap demokrasi. Siapa sih yang merubah sistem di Indonesia ini, Mbak Vera? Jadi kalau Anda bertanyakan itu, justru pertanyaan itu kembali ke Anda. Kenapa Anda punya pikiran akan ada yang merubah sistem? Karena kalau ada yang merubah sistem demokrasi di Indonesia, maka dia adalah ancaman terhadap Indonesia. Karena komitmen Pak Prabowo sejak awal itu adalah menjaga NKRI dan ingin membuktikan bahwasannya demokrasi kita itu akan lebih berkualitas, demokrasi kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Komitmennya sudah jelas yang disampaikan oleh Bang Daniel, jadi harusnya tidak perlu ada kekhawatiran lagi dong, Mas Isnur? Iya, makanya penting hak angket ini bergulir agar kita tahu sejauh mana berantakan, mahal dan rusaknya, agar terungkap secara formil di ruang-ruang politik. Itu penting buat rakyat. DPR mengungkapkan itu. Maka ini bukan hanya kepentingan yang kalah atau 01, 03 atau berapa, tapi kepentingan DPR sendiri untuk perbaikan ke depan. Apa yang diperbaiki dari pemilu sekarang? Angket memerlukan itu. Yang kedua, siapapun yang kalah nanti perlu menjadi oposisi yang kuat.
Kenapa Jokowi kemudian terlalu luasa ke sana ke sini karena nggak ada oposisi yang kuat. Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Makanya besok yang kalah ini siapapun harus jadi oposisi. Agar apa? Suara tak datang dari masyarakat sipil saja. Suara dari juga partai politik gitu. Untuk mengimbangi kekuatan pemerintahan. Yang ketiga nih, dampaknya di masyarakat yang kami rasakan selama ini adalah kemudian ya penting masyarakat menyadari hak mereka, bertarung dan berjuang untuk lahan dan lingkungan hidup mereka yang terancam di sana sini. Jadi ya tugas masyarakat juga, bukan tugas politisi ini. Masyarakat harus bersatu, saling jaga, saling dilindungi. Masyarakat harus bersatu, Bang Ferry? Ya, salah satu peninggalan atau legacy buruk dari Jokowi adalah merusak demokrasi itu. Jokowi meniadakan oposisi. Jangankan oposisi, sebelum pemilu saja sudah dihajar yang berbeda pandangan atau kelompok yang berbeda. Dan saya khawatir kalau legacy ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan kalau Bung Daniel ada di sana, dia akan memberikan catatan untuk jangan kemudian merusak oposisi. Sebab oposisi itu membangun keseimbangan. Kalau ini malah ditiadakan, tidak hanya merusak oposisi, juga merusak yang berkuasa. Karena mereka akan menghancurkan banyak hal. Pembelajaran dari yang sebelumnya kan sudah ada. Bahkan kalau mau mengkoreksi Bang Igor ya, bahwa dalam catatan kita, kubu Cawapres dan Cawapres di kubu yang lain selain 02 ada kok yang pernah jadi oposisi. Ketika Pak SBY berkuasa, dia anggota DPR misalnya. Nah ini yang perlu dilihat dalam lebih cakupan yang luas. Check and balancesnya harus tetap terjaga ya. Oke, silakan singkat saja Bang Igor. Iya, Mbak Vera ya, maaf. Tadi indeks demokrasi itu saya yakin ya, saya percaya dengan pilihan rakyat, kalau ini memang Prabowo Gibran itu akan membaik. Ada korelasi antara tingginya GNP per kapita dengan demokrasi, itu udah teori umum yang saya mau Martin Lipset. Dan saya percaya dengan pilihan rakyat itu pertama karena demokrasi ke depan tuh jauh lebih baik karena pemimpinnya paham tentang demokrasi, costly, tiring dan lain sebagainya. Yang kedua, saya melihat ya proses demokrasi yang baik itu adalah step by step, tidak instan ya, nggak numpang, bukan petugas partai atau karyawan partai gitu ya, tapi dia misalnya betul-betul mendedikasikan dirinya kepada dan membangun partai dari nol. Seperti misalnya Pak Surya Paloh itu juga salah satu contoh demokrasi yang baik. Kita harapkan semoga proses perbaikan demokrasi ke depan betul-betul terwujud gitu ya dengan berbagai upaya. Salah satu adalah hak angket melalui jalur politik. Kita tunggu dan nantikan bersama komitmen itu di parlemen.